Selamat Advent buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga, demikian. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kemajuan zaman hari ini yang sering kita sebut dengan era digital, orang atau kebanyakan orang sangat menyukai sesuatu yang baru. Ketika ada mode yang baru tentang pakaian, maka orang berlomba-lomba untuk mendapatkan mode yang baru. Atau misalnya handphone. Ketika ada keluaran yang baru, maka orang berbondong-bondong bahkan antri untuk mendapatkan produk yang baru. Ketika ada yang baru, ada orang yang puas dengan kebaruan itu. Karena mungkin aplikasinya lebih hebat, bentuknya lebih bagus. Tapi terkadang ada juga yang kecewa. Karena sesungguhnya apa yang diharapkan dari sesuatu yang baru itu, tapi itu tidak sebanding dengan apa yang dia pikirkan. Hari ini kita diingatkan mengenai segala sesuatu yang baru. Sama halnya yang mau diingatkan oleh kitab Wahyu ini kepada kita. Bahwa ketika Yohanes mendapatkan wahyu, ketika dia diberi Tuhan kesempatan untuk melihat segala sesuatu yang belum pernah terjadi tetapi pasti terjadi, dia melihat langit dan bumi yang baru. Dan penekanannya adalah bahwa ternyata segala sesuatunya baru. Secara khusus dalam ayat yang ketiga ini, Yohanes mengingatkan kita bahwa yang baru itu adalah Allah itu turun sendiri. Dia datang dan berkemah, diam bersama-sama dengan umat manusia dalam kondisi yang baru. Dan dalam konteks kita hari ini, minggu-minggu Advent, sesungguhnya kita sedang menyongsong tentang kedatangan Kristus yang kedua kali ke tengah-tengah dunia. Dan kita percaya ketika Kristus datang dalam kedatangannya, di dalam kemuliaannya yang disebut dengan akhir zaman, dia datang dalam kondisi yang baru. Sama seperti kehidupan manusia itu menjadi sesuatu yang baru. Sebab kalau kita baca di ayat-ayat tepat, dikatakan bahwa karena yang baru itu akan menghapus segala air mata, menghapus segala penderitaan. Sehingga dalam kondisi yang baru itulah yang selalu diidam-idamkan oleh orang-orang yang percaya. Paulus berkata, jangan berharap hanya kepada dunia ini, tapi berharaplah akan sesuatu hal yang di luar dari dunia ini, yaitu sesuatu yang baru, yaitu surga yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudari, memang sama seperti halnya tadi bahwa soal kebaruan itu bisa orang menyukai dan bisa juga tidak disukai. Tapi kalau dikatakan langit yang baru, kondisi yang baru, sebab Allah sendiri yang datang, diam bersama-sama dan berkemah di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Itu artinya Allah sedang membaharui relasinya, hubungannya dengan kehidupan manusia yang selama ini tinggal di dalam era yang lama, tinggal di dalam keberdosaan. Tetapi oleh karena Kristus, dia membuat satu relasi hubungan yang baru karena dia sendiri yang turun dari sorga bersama-sama diam di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika perayaan Natal selalu kita katakan, Immanuel, Tuhan beserta kita tinggal dan bersama-sama dengan kita. Maka ketika hari ini kita mengalami pergumulan, ketika hari ini kita mengalami kesulitan, mungkin ada kebimbangan, keraguan, apakah Tuhan ada bersama-sama dengan kami? Apakah Tuhan melihat penderitaan dan persoalan kehidupanku? Maka ayat ini mengingatkan bahwa dia berkemah, dia tinggal, dia diam bersama-sama dengan kehidupan umat manusia. Dia solider dengan penderitaanmu. Dia peduli dengan segala persoalanmu. Sebab Tuhan itu hanya sejauh Tuhan.
Karena itu biarlah iman kita semakin bertumbuh di dalam Dia, sembari dalam minggu-minggu Advent ini kita menunggu dan menyongsong Kristus yang datang dan akan datang kembali dan diam bersama-sama dengan kehidupan manusia, sehingga kehidupan kita dibaharuinya menjadi manusia yang baru. Selamat berkarya, Tuhan Yesus menyertai. Amin.